Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pusat Ilmu Gaib yang insya Allah akan menjadi pusatnya bimbingan ilmu gaib, pusatnya bimbingan ilmu pengobatan, pusatnya segala bimbingan ilmu resep-resep pengobatan, dan juga akan menjadi pusat kisah-kisah para waliullah, di mana hal tersebut akan menjadikan kita lebih baik, lebih berilmu dari sebelumnya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan atau mengijazahkan sebuah ilmu yang biasa disebut ilmu Asma Sulaiman. Ilmu ini termasuk dalam tataran ilmu tingkat tinggi, maka untuk itu saya mewasiatkan untuk menggunakan ilmu ini dengan bijak, karena khasiatnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Adapun kegunaan dari ilmu ini, pertama bisa untuk membuat awet beras, yang kedua bisa membuat uang balik, yang ketiga bisa untuk mengawetkan modal usaha, yang keempat untuk pelet tingkat tinggi media foto. Baik, seperti biasa saya ingatkan bahwa setiap ilmu itu harus memiliki mahar, karena mahar itu sebagai penajam ilmu dan juga menjadi ikatan batin atau ikatan sanad antara yang menerima ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Dalam kesempatan ini saya tidak meminta mahar berupa uang, tapi saya hanya meminta mahar berupa subscribe untuk channel ini dan like videonya. Insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk ringkasnya akan kita mulai bahas satu persatu. Jadi ilmu ini yang disebut ilmu Asma Sulaiman dalam tataran ilmu keparanormalan masuk dalam tataran ilmu tingkat tinggi. Jadi biasanya para guru-guru akan jarang mengajarkan ilmu ini karena untuk pegangan pribadi.
Tapi dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan gratis kepada pemirsa channel Pusat Ilmu Gaib. Kalau bisa jangan di skip, jangan dipercepat atau diambil inti-inti aja, karena banyak keterangan-keterangan yang mungkin nanti akan terlewat yang mengakibatkan ilmunya kurang ampuh karena syaratnya tidak terpenuhi. Untuk yang pertama, bagusnya kalau muslim mandi dan berwudu sebelum mengamalkan ilmu ini. Ayo kita mulai. Setelah mandi, kalau muslim ya ambil air wudu. Setelah itu, ini langkah pertama ya untuk membuat beras kita menjadi awet. Contohnya kita punya stok beras 10 kilo beras. Itu kalau kita masak, nanti kalau perkiraan udah tinggal 5 kilo atau 6 kilo, pokoknya jangan sampai habis total ya. 5 kilo atau 6 kilo gitu. Nanti ambil 1 genggam beras, lalu bacakan asma ini sebanyak 66 kali, lalu tiupkan ke beras tersebut, kemudian campur kembali dengan berasnya. Perlu diingat, karena ini otomatis berasnya yang udah dicampur itu sudah mengandung tuah asma. Bagusnya nanti setiap mengambil beras itu berwudu dulu, jadi biar lebih sempurna, lebih bagus hasilnya. Ambil saja, nanti insya Allah beras itu akan awet terus, jadi enggak sampai habis gitu. Nanti kalau udah dipakai lagi, terus tahu-tahu tinggal sedikit atau enggak sampai habis, bacakan lagi asmanya seperti semula, insya Allah beras itu awet. Sebagaimana kita menjalankan ilmu apapun harus benar-benar yakin. Kalau kita nggak yakin ya nggak terjadi apapun itu ya. Jadi yakin, lalu amalkan asma ini. Yang kedua, untuk membuat uang balik. Jadi asma ini juga bisa membuat uang balik. Jadi daripada kita ke dukun atau ke paranormal bayar harus mahal-mahal, padahal nanti ujung-ujungnya kena tipu, bagusnya mengamalkan dengan asma ini pun bisa. Kalau kitanya udah benar-benar yakin dan ilmu itu merasuk dalam tubuh kita, insya Allah akan sangat mujarab ya. Jadi gini, ilmu yang diamalkan sama, tapi yang mengamalkan beda keyakinan. Tingkat keyakinan terhadap ilmunya itu berbeda, maka hasilnya akan beda. Untuk itu saya tegaskan lagi, harus yakin. Yang kedua, bacaannya harus hafal di luar kepala, nggak boleh sambil baca buku atau liatin pun nggak bisa.
jadi harus benar-benar hafal di luar kepala. Setelah itu, ini kalau itu tadi tata cara untuk mengawetkan beras. Selain itu juga nanti yang makan itu akan awet kenyangnya, karena ada yang beras itu orang habis makan nanti berapa lama udah lapar lagi. Tapi dengan Asma ini insya Allah yang makan itu juga akan awet, nggak lapar-lapar. Baik, sekarang untuk khasiat yang kedua, untuk membuat uang balik. Jadi uang balik itu misalnya gini, kita membeli barang gitu ya. Kita udah beli, uang udah kita serahkan, tapi nggak tahu mengapa, bagaimanapun caranya uang itu akhirnya akan balik kepada kita. Nggak tahu dikasih uang orang, nggak tahu nanti nemu duit atau bagaimanapun, tapi ujung-ujungnya uang yang kita belanjakan itu akan balik kepada kita lagi setelah kita rituali uangnya ya. Jadi kalau bisa ya jangan yang kita ritual itu uang Rp1.000. Kalau Rp1.000 mau ngapain di ritualin. Jadi kalau bisa ambil uang pecahan terbesar, kalau bisa ya yang 100.000 gitu. Caranya bagaimana? Caranya begini, lipat uang ujung sampai ketemu ujung ya, jadi dilipat jadi 2, ujung ketemu ujung ya. Jadi dilipat tengah-tengah gitu loh, tengah-tengah, paham ya, tengah-tengah terus ujung ketemu ujung. Setelah itu diluruskan, udah set, bukan lipatan memanjang ya, tapi lipatan kotak gitu. Nah, lipatan kotak, bukan lipatan yang lonjong memanjang, lipatan kotak. Setelah itu masukkan ujung jari tengah kita yang paling panjang itu, jari tengah kan, jari telunjuk terus jari tengah itu ya, masukkan ke lipatan tadi. Setelah itu jepit dengan jari telunjuk kita. Setelah dijepit, lalu bacakan asma'nya 66 kali. Setelah dibaca 66 kali, uang itu udah siap untuk dibelanjakan atau dimasukkan ke dompet lagi untuk campur dengan uang biasanya kita bisa. Seperti yang saya bilang ya, bukan habis dibelanjakan langsung tahu-tahu uang itu masuk ke dompet kita lagi, enggak seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau memang kita yakin luar biasa, yakin, benar-benar yakin uang itu habis dibelanjakan, kita pergi jarak 24 jam udah langsung balik, enggak sampai 24 jam balik lagi itu ke dompet kita. Itu ya kehendak Allah aja ya, kita ikhtiar, nanti Allah yang atur bagaimana caranya, kita nggak usah ikut ngatur masalah itu pokoknya. Baik, untuk yang khasiat yang ketiga, membuat uang modal usaha kita itu jadi awet. Jadi kalau kita mau buka usaha kan biasanya kita punya modal tuh, nggak tahu 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta, 150, 1 miliar dan lain sebagainya ya uangnya ya. Itu kita ambil pecahan uang yang paling besar. Uang yang paling besar ya otomatis kan pecahan paling besar untuk Indonesia kan uang 100.000 ya. Ambil uangnya, lalu lakukan seperti yang awal tadi, dilipat ujung ketemu ujung. Setelah itu dijepit pakai jari telunjuk. Jadi jari tengah kita dimasukkan ke lipatan tadi. Setelah itu langsung dijepit sama jari telunjuk kita.
Setelah itu bacakan asma'nya 66 kali ya. Setelah bacakan asma'nya 66 kali, lalu uang yang udah di asma tadi, udah dibacakan tadi, campur di tengah-tengah ya. Ingat, bukan di pinggir tapi di tengah-tengah uang yang mau kita buat modal. Itu biarkan dulu selama minimal 24 jam minimal ya. Kalau 2 hari boleh, 3 hari boleh, pokoknya 1 kali 24 jam itu jangan dibuat belanja apapun dulu. Itu uang yang campuran uang ini, uang yang asma tadi. Jadi maksud saya gini, kita punya uang untuk modal 5 juta ya, kita ambil 1 lembar, kita asma tadi seperti tadi, lipat, jepit, terus dibaca 66 kali, selesai, masukkan ke tengah-tengahnya uang yang 5 juta tadi. Nah, uang yang 5 juta tadi jangan dibuat belanja apapun minimal 24 jam, biarkan aja dulu. Setelah 24 jam bebas, mau dibuat mulai untuk modal beli apa udah bebas. Insya Allah itu nanti atas kehendak Allah ya, uang itu akan awet aja. Jadi uang itu nggak akan pernah habis, insya Allah ini ya. Ini udah teruji, tapi sebagai manusia ya tetap harus insya Allah, semua kan atas kehendak Allah. Jadi tidak ada manusia yang hebat, nggak ada. Jadi insya Allah akan terjadi seperti itu. Baik, itu untuk khasiat yang ketiga. Untuk khasiat yang keempat ini saya sangat mewanti-wanti, jangan digunakan untuk sembarangan, karena ini bisa dosa besar. Jadi kegunaannya untuk yang khasiat keempat itu untuk memanggil sukma seseorang gitu. Jadi bisa menjadi pelet sukma. Jangkauannya itu untuk pelet ini ya, jangkauannya bukan hanya tetangga, satu kecamatan, kabupaten atau provinsi, tapi antar negara pun bisa dengan ilmu ini. Jadi mohon dibuat untuk bijaksana ya, ilmu ini sangat terlarang, dan medianya juga sangat mudah. Cukup kita tahu namanya, atau kalau nggak tahu namanya nggak masalah, yang penting punya fotonya, tapi harus kenal ya. Jadi gini, kalau kita nggak kenal ya nggak bisa ya, orangnya juga mau kangen-kangen sama siapa nggak kenal. Contoh, mau melet Madonna gitu kan, kalau situ kan tahu Madonna dari film atau dari televisi atau dari mana, tapi Madonna kan nggak pernah tahu situ, jadi nggak bisa. Jadi syaratnya harus sama-sama kenal ya. Satu contoh, kenalan di Facebook atau kenalan, yang penting udah sama-sama udah pernah ngobrol dan udah kenal, meskipun di Facebook. Kalau cuma tahu fotonya, oh namanya ini, tapi orangnya juga nggak pernah tahu mukanya situ, ya bagaimana bisa kangen ya, nggak masuk akal itu. Jadi syaratnya ya harus kenal minimal. Pelet ini juga bisa dipakai untuk pria atau wanita. Syaratnya hanya memakai media foto. Caranya begini, ambil fotonya, ambil foto orang yang mau kita pelet itu, lalu kita
dipegang, kita jepit ya, kita jepit seperti tadi di jari tengah, dijepit jari tengah dan jari telunjuk. Setelah itu nanti fotonya itu hadapkan ke wajah kita, jaraknya ya 1 jengkal, 1 kilan. Apa ya 1 kilan itu bahasa Indonesianya? 1 jengkal lah, 1 jengkal ya. Jadi direntangkan antara ibu jari dan jari kelingking, itu apa namanya, itu ya udah satu, kalau orang Jawa bilang 1 kilan kan. 1 kilan itu ya kayak ilmu lembu sekilan yang seperti di video di channel Pusat Ilmu Gaib juga. Itu ilmu lembu sekilan itu kan semua pukulan, tendangan, bacokan dan lain sebagainya itu tidak akan bisa nyampe ke tubuh kita, jaraknya sekilan gitu. Sekilan itu ya sekitar 15 sampai 20 cm lah. Nah, jaraknya antara 10, ya udah bikin 10 sampai 15 cm aja dari wajah kita ya, taruh di situ. Fotonya jadi dipegang, dijepit antara jari tengah sama jari telunjuk, lalu dihadapkan ke wajah kita. Setelah itu bacakan asmanya 66 kali, lalu tiup ya. Jadi semuanya ini setelah dibaca ditiupkan ya, kayak uang-uang tadi juga semuanya ditiupkan ya. Setelah ditiupkan nanti fotonya itu taruh di bawah bantal kita untuk tidur. Lakukan selama 7 hari, tidak boleh bolong. Jadi setiap mau tidur amalkan ini. Dan lebih dianjurkan lagi yang perkiraan sasaran itu udah tidur. Contoh jam 12 malam atau jam 1 malam itu kan pasti udah tidur lah sasaran itu. Kemungkinan besar ya udah tidur. Tapi kalau sasarannya, timbul pertanyaan gini, tapi sasarannya itu purel ibaratnya, maaf ya, purel atau penjaga itu karaoke, penjaga karaoke kan biasa malam begadang ya, otomatis kalau di ritualis jam 12 malam ya nggak bakalan kan ya, orangnya belum tidur. Malah ritualnya kalau bisa ya pagi, yang kira-kira dia udah tidur jam 10 atau jam 9 kan mesti tepar gitu. Atau paling enggak ya jam 11 lah. Kalau jam 9 atau jam ini kadang-kadang juga masih melek. Jadi ya udah perkirakan sasaran itu tidur ya kan. Kalau udah tahu kebiasaannya tidur gitu udah pasti naik. Baik, untuk bacaannya sangat ini ya, bacaannya itu sangat pendek sekali. Ingat-ingat ini ya, saya baca, ingat, di fokus, diingat-ingat ya. Bacaannya begini: Allahumma salamun Sulaiman alaikum. Dibaca 66 kali. Saya ulangi sekali lagi: Allahumma salamun Sulaiman alaikum. Baik, saya ulangi sekali lagi ya biar paham. Allahumma salamun Sulaiman alaikum. Allahumma salamun Sulaiman alaikum. Dibaca 66 kali. Ingat,
Kalau ingin sempurnanya, paling bagus sebelum baca bersihkan badan. Kalau muslim ya ambil air wudhu biar bersih. Kalau terserah ya keyakinan. Kalau yakinnya, saya yakinnya harus sholat hajat dulu, boleh, silakan. Jadi yang penting kuncinya, semua ilmu itu kuncinya yakin. Karena kalau yakin itu sudah separuh sendiri dari keberhasilan ilmu. Contohnya saya pernah dengar dulu ada muridnya wali yang harusnya membaca ya hayu ya qayyum, malah dibaca ya kayuku ya qayyumu. Itu aja udah jadi wali, udah sakti luar biasa, padahal bacaannya salah, tapi kan dengan keyakinan. Jadi yang penting yakin. Yang kedua, bacaan tidak boleh belum hafal, misalnya sambil baca buku atau sambil mendengarkan voice, tidak bisa, harus hafal di luar kepala. Karena dengan hafal di luar kepala itu otomatis kita bisa lebih fokus, ya, lebih fokus. Baik, untuk kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Ke depan mungkin saya akan mengajarkan ilmu membuat pagar gaib api untuk rumah kita, ya. Jadi fungsinya begini, fungsinya kalau kita rumah kita pagari api, itu api gaib, ya. Itu biasanya orang yang mau mencuri ke rumah kita itu kelihatan akan disambar-sambar api, jadi lari tunggang langgang. Kalau orang niat jelek, ya, orang niat jelek itu lihat rumah kita itu kayak penuh dengan kobaran api gitu, dan ingin disambar api. Pencuri atau apa itu, kayak itu. Yang kedua lagi, kalau emang ada yang mau mengirim jahat, ya, mengirim sihir ke rumah kita atau apa itu, atau teluh atau santet, biasanya itu akan meledak di atas apa, wuwung, kalau orang Jawa wuwung, kalau orang ini apa ya, di atas genteng lah bahasa apa. Jadi akan ada ledakan gitu. Nah, jadi nggak bisa masuk. Insya Allah rumah itu akan aman itu kalau ini dari tuyul, dari segala macam, nanti aman. Insya Allah untuk ke depan itu saya ajarkannya ilmu pagar api. Daripada kita nyuruh orang untuk magri rumah kita, harus nyembelih kambing, harus apa, wah berat nanti. Bagus nanti kalau bisa diamalkan sendiri aja. Baik, untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.